Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi anak-anak. Kita pelajari tentang teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras erat kaitannya dengan segitiga siku-siku. Kalian bisa perhatikan pembuktian teorema Pitagoras berkaitan erat dengan luas persegi dan segitiga. Pitagoras telah mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Berikut ini salah satu pembuktian lengkap untuk memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Kalian bisa perhatikan di sini ada 3 gambar, yaitu gambar 1, 2, dan 3. Dari gambar tadi, kita bisa menyusun 4 segitiga siku-siku pada gambar 1 ke dalam persegi pada gambar 2. Kita perlu membuktikan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita bisa kembali lagi. Kemudian kalian perhatikan bahwa luas persegi yang terbentuk oleh 4 segitiga siku-siku pada gambar 1 adalah A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Luas setiap segitiga adalah setengah kali AB, sehingga jumlah luas keempat segitiga adalah 2AB. Dengan menggunakan pengurangan, luas persegi yang dibatasi oleh 4 segitiga adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurangi 2AB, sehingga hasilnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dari kedua gambar tadi, kita bisa melihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, gambar tersebut disusun dari potongan-potongan dari gambar 1 dan 2. Kalian bisa perhatikan, dari segitiga gambar 3, kita mendapatkan bahwa luas persegi panjang pada sisi hipotenus adalah C kuadrat, dan jumlah luas persegi pada kedua sisi tegaknya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Terbukti bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk lebih meyakinkan kalian tentang hubungan nilai A, B, dan C, melanjutkan kegiatan sebagai berikut. Nanti kalian bisa mencoba kegiatan ini. Di sini ada segitiga siku-siku ABC dengan 3 ukuran yang berbeda. Sekali lagi bahwa teorema Pitagoras nanti berkaitan dengan segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya mulai dari sisi tegak yang pertama, yaitu 3 satuan dan 4 satuan. Kemudian nanti kalian ukur AC-nya, panjang A sampai C. Kemudian kalian hitung sisi AB kuadrat, dikuadratkan, kemudian BC kuadrat dan AC kuadrat. Sebagai contoh di sini sudah saya isikan untuk segitiga ABC, di mana sisi tegaknya AB adalah 3 satuan, BC 4 satuan. Maka kalau kita ukur dengan ukuran yang sesungguhnya, AC ketemu 5 satuan. Kemudian di sini kalau kita kuadratkan, AB kuadrat nilainya 9, BC kuadrat nilainya 16. Ternyata AC kuadrat itu 25 bisa berasal dari 9 ditambah 16. Untuk yang segitiga ABC berikutnya, yaitu yang kedua, 3, dan keempat, kalian ukur sendiri, kemudian kalian hitung sendiri. Sekarang kita bisa menyimpulkan, kalau kita mempunyai segitiga siku-siku dengan sisi tegaknya A, sisi tegak yang satunya adalah B, dan hipotenusnya atau sisi miringnya adalah C, maka akan berlaku hubungan itu akan antara A, B, dan C akan berlaku yang kita sebut teorema Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita bisa melihat di sini, ini A kuadrat kalau ditambah dengan B kuadrat, nilainya sama dengan C kuadrat. Kita ambil contoh penggunaan dari teorema Pitagoras.
Contoh yang pertama, di sini ada segitiga siku-siku. Yang kedua, sisi tegaknya diketahui panjangnya, yaitu 5 meter dan 12 cm. Kalian disuruh menghitung berapakah panjang dari sisi miringnya atau C. Maka kalian gunakan teorema Pythagoras yang kalian sudah pahami tadi, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita tinggal menggantikan nilai dari A adalah 5, berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan C kuadrat. 25 ditambah 144 sama dengan C kuadrat. Kemudian C-nya berarti sama dengan akar 169. C sama dengan 13. Jadi panjang hipotenus segitiga tersebut adalah 13 meter. Ini contoh yang kedua. Kalian disuruh menentukan bukan sisi miring tetapi sisi tegak yang belum diketahui. Kalian nanti tetap menggunakan teorema Pythagoras yang sudah kalian dapatkan tadi. Di sini ada sisi tegaknya diketahui 2,1 cm, kemudian sisi miringnya 2,9 cm. Disuruh menentukan berapa kepanjangnya dari A atau sisi tegak yang belum diketahui. Kalian tetap tuliskan teorema Pythagorasnya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat ditambah, kita gantikan nilai B-nya adalah 2,1 kuadrat sama dengan kita gantikan C-nya 2,9 kita kuadratkan. A kuadrat ditambah 4,41 sama dengan 8,41. A kuadrat sama dengan 8,41. Ini kita kurangkan 4,41. A kuadrat sama dengan 4. A sama dengan 2. Jadi panjang sisi segitiga yang belum diketahui tadi adalah 2 cm. Demikian anak-anak, semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan tentang teorema Pythagoras. Kalian bisa mempelajari di buku paket atau LKS yang sudah kalian punyai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.